kayak shitcoin. Jadi kayak yang receh-receh lah, koin micin. Hai, welcome back my mood boosters and welcome buat yang baru pertama kali nonton video aku. Di video kali ini kita akan belajar bareng tentang istilah-istilah crowdfunding yang ada di dunia kripto. Buat teman-teman yang udah pernah terjun ke dunia saham, mungkin udah familiar ya dengan istilah crowdfunding saham, yaitu IPO atau Initial Public Offering. Tapi kalau di dunia kripto tuh ada banyak banget loh metode crowdfundingnya. Ada yang pakai cara IDO, ICO, dan ada juga IEO. Sedikit penjelasan terkait IPO saham atau Initial Public Offering. Itu adalah saat dimana suatu perusahaan merilis jumlah lembar saham ke publik. Jadi bisa dibeli oleh investor institusi maupun investor retail. Kalau di Indonesia itu saat suatu perusahaan mau melisting sahamnya itu di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Kalau kita ikutan IPO-nya ini, kita bisa mendapat harga terendahnya saham tersebut sebelum dia akhirnya listing di Bursa Efek nanti. Jadi kalau kita ikutan IPO saham, kita udah bisa dapetin jatah saham tersebut sebelum dia listing di Bursa Efek nanti. Jadi waktu dia udah listing ya bisa langsung take profit aja ya kalau buat yang mau cuan cepet dan main aman. Dan sekarang tuh kalau kita mau ikut IPO udah gampang banget. Kalian bisa langsung cek aja ke situs estrip.ipo.co.id kalau nggak salah. Atau mungkin coba Google eStrip IPO. Sekarang kita akan masuk ke istilah-istilah crowdfunding di dalam kripto, mulai dari IDO atau Initial Tax Offering. Jadi IDO ini tuh mulai ada dari tahun 2019 dan mulai banyak dan semakin nge-hype itu masuk ke 2021. Apalagi waktu zamannya DeFi projects itu nge-booming ya. Kayak misalnya dulu ada PancakeSwap, Uniswap, Bakery.Swap, dan DEX lainnya. Jadi sesuai dengan namanya, Initial Tax Offering itu penawaran suatu kripto melalui decentralized exchange. Dan keuntungannya bagi pihak project itu kalau menggunakan IDO, dia itu bisa langsung mendapatkan keuntungan karena dari transaksi terhadap kriptonya suatu liquidity pool itu langsung tercipta. Dan bagi investor atau trader, mereka bisa langsung mentransaksikan kripto tersebut, bisa langsung trading gitu. Makanya karena hal ini di IDO itu tuh sangat rawan untuk scam, rug pull, dan sering terjadi pump and dump. Biasa yang ke IDO itu kebanyakan ya, bukan semua, tapi banyak, bisa dibilang banyak, kayak shitcoin. Jadi kayak yang receh-receh lah, koin micin. Yang kedua itu ada istilah ICO atau Initial Coin Offering. Tapi cuman karena namanya Initial Coin Offering, belum tentu yang di-offer itu crypto jenis koin ya, bisa aja token, cuman dia menggunakan metode ini. Dan karena emang biasanya orang udah familiar dengan ICO dan gak ada ITO, Initial Token Offering, jadi ya kita sebut aja ICO ya semuanya. Walaupun mungkin dia tuh token, bukan koin. Kalau kalian belum tahu apa itu perbedaan koin dan token, nanti kalian bisa googling juga tuh, atau mungkin aku pernah bahas juga nih di video aku. Nah, kalau ICO itu kita langsung berinteraksi kepada tim projectnya. Jadi kriptonya itu ditawarkan langsung oleh tim projectnya, biasa tuh melalui websitenya. Jadi di sini tuh udah nggak ada pihak ketiga dan biasanya tuh ada tahap-tahapannya, mulai dari private sale, pre-sale, main sale, dan kadang ada istilah lagi seed sale. Pokoknya dari yang paling pertama, misalnya private sale ke main sale atau public sale itu harganya tuh bakal makin naik. Dan ICO ini juga lebih lagi ya, kalau menurut aku lebih rawan scam, rug pull-nya. Makanya kita harus benar-benar nge-research sebelum kita ikutan ICO, karena ICO itu tuh nggak ada perantaranya, langsung kita beli dari tim developer crypto project tersebut dan nggak ada yang ngejamin
gitu, nggak ada ngejamin, bisa aja kita udah bayar terus gak dapet tokennya, atau bisa aja itu ya penipuan. Itu rawan banget ya. Jadi kalau misalnya mau ikutan, pastikan emang projectnya itu minimal legit. Yang ketiga itu ada IEO. Menurut aku IEO atau Initial Exchange Offering itu yang paling aman ya buat kita investor beli gitu ya, ikut investasi ke crypto project ini. Karena di IEO itu udah ada perantaranya, yaitu sebuah exchange. Dan di sini yang aku maksud tuh centralized exchange, bukan decentralized exchange. Centralized exchange tuh kayak crypto, Binance, pokoknya exchange yang kalau misalnya kita transaksi masih butuh kayak aplikasinya gitu ya, atau websitenya. Di IEO ini kemungkinan untuk rug pull dan scam itu udah diminimalisir banget, karena untuk suatu crypto project bisa masuk ke suatu exchange, centralized exchange aja tuh udah sangat susah karena bakal diaudit dulu nih sama pihak exchange-nya, jadi nggak semudah itu. Dan setahu aku untuk bisa masuk ke suatu centralized exchange juga butuh biaya yang cukup gitu ya. Jadi pokoknya untuk suatu crypto project masuk ke centralized exchange itu membutuhkan biaya dan cukup sulit, karena butuh benar-benar meyakinkan bahwa emang projectnya tuh bagus, legit, dan layak untuk listing di exchange tersebut. Tapi setiap exchange tuh punya standarnya masing-masing ya. Bisa kita bilang kayak Binance, the top crypto exchange, itu lebih susah dimasukin dibandingin exchange yang masih kecil yang mungkin belum seterkenal itu. Nah, karena biasanya masuk ke IEO itu lebih susah, kebanyakan project itu biasanya lebih ke ICO dan IDO. Selain ketiga model tersebut, ada juga istilah yang namanya launchpad. Nah, mungkin kalian pengguna Binance atau para Binanceans di sini udah familiar ya tentang launchpad. Jadi, launchpad itu ada di centralized exchange seperti Binance Launchpad, dan ada juga yang decentralized seperti dari komunitas. Itu ada di Polygon blockchain. Dia itu suatu decentralized launchpad. Jadi Launchpad itu apa sih? Launchpad itu suatu platform khusus yang memberikan akses kepada calon investor untuk membeli atau mendapatkan jatah suatu kripto dari project tertentu sebelum kriptonya ini listing di decentralized exchange atau suatu centralized exchange. Jadi sebelum ditawarkan secara umum ke publik, kita bisa beli duluan dengan harga yang rendah lewat launchpad. Ya mirip-mirip lah dengan cara IPO ya. Keuntungan bagi pihak project yang mengikuti launchpad itu, dia bisa meningkatkan awareness terhadap projectnya tersebut. Dan ya bagi kita bisa mendapatkan harga terendahnya. Dan cara kerja launchpad itu menurut aku yang paling mirip dengan IPO ya, ada penjatahan. Jadi kayak kalau di Binance Launchpad kita harus commit BNB berapa, terus dijatahinnya dapat berapa. Kalau di komunitas ini kita harus staking berapa baru dikasih jatahnya bisa beli berapa dari project yang mau launchpad di komunitas ini gitu. Jadi sekian penjelasan singkat terkait istilah-istilah crowdfunding di dunia kripto. Pokoknya kalau kalian mau mengikuti salah satu dari yang barusan tadi kita bahas ya, IEO, ICO, IDO, launchpad, atau bahkan mungkin yang mau masih lanjut atau bahkan ke saham ya, IPO, tetap do your own research karena semuanya tetap memiliki resiko. Walaupun aku bilang tadi IEO itu memiliki resiko yang lebih kecil dan seringkali ya bisa dibilang 60%-ish itu yang project atau mungkin saham kripto yang baru listing itu umumnya itu naik, tapi bisa aja enggak, bisa aja kedam atau ya anything can happen lah ya in the market. Jadi be wise, jangan all in, manage resiko, and always do your own research. That's it from me. If you like it then like it, if you want more then subscribe. Kalau ada saran, kritik, dan apapun feedbacknya boleh taruh di kolom komentar. As usual, referensi yang aku gunakan udah aku taruh di deskripsi, and I will see you on my next video. Bye bye.